Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengakuan Liga Arab terhadap Indonesia. Nah, di sini ada anggota kelompok 3 yang diketuai oleh saya sendiri, Muhammad Akil Asyhad. Lanjut, berikut adalah daftar isi yang akan kami jelaskan dalam PPT video ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana kita akan membahas mengenai latar belakang Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada proses pengakuan, yang akan membahas mengenai proses Liga Arab dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada bentuk pengakuan secara de facto dan de jure, yaitu melihat bentuk pengakuan Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia melalui aspek de facto dan de jure. Yang keempat ada bentuk pengakuannya, yang dimana kita akan mengetahui bentuk-bentuk pengakuan yang dilakukan oleh Liga Arab dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir ada dampak pengakuannya. Kita akan mengetahui dampak apa saja yang terjadi pasca Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Lanjut saja, yang pertama kita ke latar belakangnya. Nah, oke. Jadi di latar belakang ini kita akan jelaskan sedikit. Mengutip dari website Britannica dan Wikipedia, Liga Arab merupakan suatu organisasi regional negara-negara Arab di Timur Tengah dan sebagian Afrika. Liga Arab sendiri dibentuk di Kairo pada tanggal 22 Maret 1945 sebagai hasil dari Pan-Arabisme. Nah, Pan-Arabisme sendiri adalah gerakan yang bertujuan untuk menyatukan bangsa-bangsa dan negara Arab yang membentang dari Samudra Atlantik sampai ke Laut Arab. Liga Arab ini didirikan oleh negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, Yordania, Arab Saudi, dan Yaman. Nah, Liga Arab ini merupakan salah satu organisasi dunia yang mengakui kemerdekaan atau eksistensi Indonesia. Liga Arab mendukung perjuangan dekolonisasi Muslim. Nah, saya mengutip dari website Muhammadiyah, dekolonisasi Muslim ini memiliki arti, yaitu menghapus unsur-unsur kolonial yang bertentangan dengan sistem pengetahuan tradisi Islam, termasuk Indonesia yang dimana mayoritas Muslim. Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Arab juga didorong oleh para ulama dan mahasiswa di Timur Tengah yang sedang melakukan studi di sana. Selain itu, adanya ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan semakin menguatkan dukungan Liga Arab terhadap Indonesia. Tidak lama setelah mendapat berita kemerdekaan Indonesia, para mahasiswa dan pemuda Indonesia di Mesir mendirikan Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia di bulan September 1945 dengan Muhammad Zain Hasan, mahasiswa di Kairo, sebagai pemimpinnya. Organisasi ini berupaya untuk mendapatkan pengakuan de facto dan de jure dari dunia internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Buah dari koneksi antara orang-orang Indonesia dan tokoh Mesir yang makin erat adalah datangnya dukungan yang semakin besar dari Sekretaris Liga Arab, Azam Pasha. Ketika Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia meminta dukungan kepada Liga Arab di akhir 1945, Azam Pasha mengutarakan simpatinya kepada Indonesia. Di bulan Januari 1946, Azam Pasha menyampaikan dalam pidatonya di American University di Kairo bahwa Liga Arab akan mendukung perjuangan Indonesia. Azam Pasha juga mengirim pesan kepada Sir Archibald Kirk yang ditunjukkan dengan utusan khusus Inggris di Indonesia untuk sekerta Indonesia Belanda. Ia mengatakan bahwa sebagai seorang sahabat yang kagum dengan kiprah Anda selama lebih dari 20 tahun, saya dengan tulus meminta Anda untuk membela keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Berkat dukungan yang kuat dari Azam Pasha kepada Indonesia, representasi 7 negara di Liga Arab untuk pertama kalinya memberikan pengakuan diplomatik kepada kedaulatan Republik Indonesia pada 18 November 1946. Liga Arab adalah organisasi internasional pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk menyampaikan resolusinya ini, Liga Arab mengirim misi diplomatik di bulan Maret 1947 ke Indonesia dengan mengirimkan Abdul Munim, Konsul Jenderal Mesir di Bombay.
Setelah bermanuver menembus blokade Belanda, Munim disambut Soekarno dan Hatta di Istana Negara di Yogyakarta. Soekarno menyampaikan kepada Munim bahwa rakyat Indonesia berterima kasih kepada Liga Arab atas keputusan besar tersebut. Pengakuan Liga Arab membuka jalan mulus terhadap pengakuan dari negara Arab lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Bulan Juni 1947, Mesir mengakui de jure kemerdekaan Indonesia, diikuti oleh negara-negara Arab lainnya seperti Lebanon, Suriah, Yaman, dan Arab Saudi. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang serta proses pengakuan Liga Arab terhadap Indonesia, sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuknya, yaitu secara de facto dan de jure. Mengutip dari website Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, de facto berasal dari bahasa Latin yang artinya berdasarkan kenyataan atau pada kenyataannya. Istilah ini menggambarkan situasi di mana suatu entitas, misalnya negara, memiliki status berdasarkan kenyataan tanpa mengacu pada hukum formal atau pengakuan resmi. Seperti contoh, Indonesia mendapatkan pengakuan de facto sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Walaupun belum semua negara mengakui secara resmi, banyak yang memberikan pengakuan berdasarkan kenyataan terhadap kemerdekaan Indonesia di tanggal itu. Yang kedua ada de jure. De jure ini merujuk pada pengakuan resmi suatu status, kedudukan, atau keadaan oleh pihak yang berwenang menurut hukum dan norma internasional. Ini berarti bahwa status atau kedudukan yang resmi diakui secara sah menurut norma-norma hukum yang berlaku. Nah, pada negara Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure memang tidak langsung diberikan oleh semua negara. Baru pada tanggal 27 Desember 1949, setelah penandatanganan perjanjian Rhinefeld antara Indonesia dan Belanda, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda. Adapun bentuk-bentuk pengakuan yaitu de facto dan jure. Yang pertama, de facto. Bentuk pengakuan Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia secara de facto mencakup beberapa tindakan signifikan yang diambil oleh negara-negara anggota Liga Arab pada waktu itu. Berikut adalah beberapa bentuk pengakuan tersebut. Yang pertama, pengakuan diplomatik. Beberapa negara anggota Liga Arab memberikan pengakuan diplomatik kepada Indonesia segera setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Misalnya, Mesir adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1947. Yang kedua, dukungan dalam forum internasional. Negara-negara anggota Liga Arab mendukung Indonesia di forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka membantu dalam memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ada kerjasama ekonomi dan politik. Negara-negara anggota Liga Arab juga memulai kerjasama ekonomi dan politik dengan Indonesia sebagai bentuk pengakuan de facto. Kerjasama ini meliputi berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, dan pertukaran budaya. Pengakuan ini menunjukkan solidaritas dan dukungan yang kuat dari negara-negara Liga Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Adapun yang selanjutnya yaitu secara de jure. Liga Arab menunjukkan pengakuan secara de jure terhadap kemerdekaan Indonesia melalui berbagai langkah formal dan diplomatik. Berikut adalah beberapa bentuk pengakuan tersebut. Yang pertama, pengakuan resmi oleh negara anggota Liga Arab. Negara-negara anggota Liga Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Yaman, dan Arab Saudi memberikan pengakuan resmi kepada kemerdekaan Indonesia. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Yang kedua, ada pembukaan hubungan diplomatik. Setelah pengakuan, negara-negara anggota Liga Arab mulai membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Misalnya, Mesir mendirikan kedutaan besar di Jakarta, dan sebaliknya Indonesia mendirikan kedutaan besar di Kairo. Yang ketiga, ada kerjasama dan bantuan. Negara-negara Liga Arab tidak hanya memberikan pengakuan politik, tetapi juga menjalin kerjasama ekonomi, budaya, dan militer dengan Indonesia. Bentuk kerjasama ini mempererat hubungan kedua belah pihak dan menunjukkan komitmen yang nyata terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, Liga Arab secara de jure merupakan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia, memberikan dukungan yang signifikan pada masa-masa awal kemerdekaan. Dukungan Liga Arab kepada kemerdekaan Indonesia. Mesir.
Pengakuan negara Arab terhadap kemerdekaan Indonesia berawal dari pergerakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Mesir. Mereka melakukan kampanye dan demonstrasi bersama organisasi Ikhwanul Muslimin yang menuntut untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan memerangi kolonialisme di dunia. Suriah. Pada tanggal 2 Juli Agustus 1947, Agus Salim sebagai perwakilan diplomat Indonesia segera mengadakan perjanjian persahabatan dengan Suriah di Damaskus dan ditandatangani secara resmi. Indonesia diakui sebagai negara berdaulat oleh pemerintah Suriah. Ketiga, Lebanon. Pada 21 Juli 1947, misi diplomatik Indonesia berlanjut ke negara Lebanon. Dalam kunjungan ini, Agus Salim melakukan perundingan bersama Perdana Menteri Lebanon dan Lebanon memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Arab Saudi. Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Muhammad Rasjidi menggantikan posisi Agus Salim sebagai ketua diplomat karena Agus Salim harus menghadiri sidang Dewan Keamanan di New York. Liga Arab juga memberikan bantuan keuangan kepada Republik Indonesia untuk membantu memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur negara yang baru merdeka. Kemudian, yang terakhir, Yaman. Melalui wakilnya di Liga Arab di Kairo, Yaman Utara di bawah kekuasaan Imam atau Raja Yahya, Kerajaan Mutawakkalin Yaman, telah memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia tanggal 3 Mei 1948. Pengakuan kedaulatan tersebut disampaikan melalui perwakilan Yaman di Liga Arab. Yaman merupakan negara Arab terakhir yang mengakui kedaulatan Indonesia pada masa revolusi Indonesia. Dalam buku Sejarah Indonesia dan Dunia setelah 1945 yang ditulis oleh Dr. Darwati SPD sebagai salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1946. Mesir memegang peranan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hubungan diplomatik yang terjalin sejak 10 Juni 1947 antara kedua negara ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia dalam berbagai aspek. Dampak pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia diantaranya: yang pertama, dukungan awal dan pemberian pengakuan. Mesir menjadi negara Arab pertama yang dengan tegas mengakui kemerdekaan Indonesia. Langkah ini memiliki efek domino yang memicu pengakuan dari negara-negara lain yang akhirnya membantu mempercepat pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka. Yang kedua, pengaruh dalam pengembangan hubungan internasional. Dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia memberikan pijakan penting dalam pengembangan hubungan internasional Indonesia. Kedua negara membangun hubungan yang erat dan terus berkolaborasi dalam berbagai forum internasional, termasuk kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang ketiga, kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam beberapa dekade terakhir, Mesir tetap menjadi mitra dagang non-tradisional yang penting bagi Indonesia. Keduanya telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi. Upaya untuk membentuk Preferential Trade Agreement atau disingkat PTA, Republik Indonesia dan Mesir mencerminkan komitmen bersama untuk memperdalam hubungan ekonomi dan membuka akses pasar bagi produk ekspor kedua negara. Kemitraan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjelajahi pasar di Timur Tengah dan Afrika melalui Mesir, serta bagi Mesir untuk memperluas kehadirannya di wilayah ASEAN melalui Indonesia. Oke, setelah tadi kita sudah mengetahui bagaimana latar belakang, lalu proses pengakuan, bentuk-bentuk pengakuan secara de facto dan de jure, lalu bentuk pengakuan dari negara anggota Liga Arab, serta dampak-dampaknya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pengakuan Liga Arab terhadap Indonesia memang tidak jauh terlepas dari peranan Mesir yang sangat besar. Mesirlah yang meyakinkan negara anggota Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan tadi sudah dijelaskan diplomat Mesir yang bernama Abdul Pasha
itu yang meyakinkan para anggota Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Secara mati-matian beliau meyakinkan untuk negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan di sini kondisinya sama-sama diuntungkan. Indonesia diuntungkan karena mendapat pengakuan dari Liga Arab yang dimana mengangkat derajat nama Indonesia di kancah internasional. Lalu Liga Arab juga diuntungkan karena dalam sektor ekonomi pun Liga Arab juga bisa meluaskan atau melebarkan perekonomiannya sampai ke daerah Asia, terlebih khususnya Indonesia. Maka mungkin demikian penjelasan dari kami tentang pengakuan Liga Arab terhadap Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin ada revisi atau mungkin ada yang mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.